semua, dimanapun kalian berada, masih bersama saya X-Kartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Dikarenakan saya sedang buru-buru karena ada janji botram sama Neng Monica Bellucci di warteg Uganda, jadi langsung saja saya akan menceritakan alur filmnya dengan sedikit tergesa-gesa, oke? Karena orang tanpamu bagaikan sangu koneng lengit karetna, marki cerot. Di awal film terlihat seorang bapak-bapak yang bernama Benjamin. Dia adalah duda yang baru ditinggal meninggal oleh istrinya. Single daddy ini memiliki dua orang anak, yaitu Dylan dan Rosie. Oleh karena itu, dia selalu keteteran dalam mengurus anaknya dan ditambah lagi dia masih harus bekerja. Mark sang uak dari anak-anaknya atau kakaknya Benjamin menyuruhnya untuk menikah kembali. Namun dia menolaknya karena Benjamin masih sangat mencintai mendiang istrinya. Siang harinya saat dia di kantor, Benjamin dengan tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya karena atasannya menyuruhnya pindah bagian ke bagian marketing yang menuntutnya bekerja selalu di kantor. Padahal Benjamin lebih menyukai pekerjaan lapangan. Kabar yang mengejutkan kembali dia dapatkan saat Dylan dikeluarkan dari sekolahnya karena memukul gurunya, yaitu Pak Suripto. Kela, salah film, Goblok! Dylan yang ini dikeluarkan karena ketahuan mencuri uang dan menggambar sesuatu yang mengerikan. Padahal menurut ayahnya itu suatu karya yang memang betul mengerikan. Dan malamnya Benjamin mengetahui bakat dari anak cikalnya, yaitu senang menggambar hal-hal yang berbau mistis. Saat malam itu juga putrinya Rosie kembali terbangun dari tidurnya dikarenakan kegaduhan dari tetangganya yang sedang melangsungkan sebuah acara dangdutan. Dan saat itu juga Benjamin sedang merenungkan cara membahagiakan kedua anaknya. Keesokan harinya Benjamin memutuskan untuk mencari rumah baru agar mereka mendapatkan suasana baru yang lebih tenang dan juga menyenangkan. Kalau kata istilah orang Sunda mah, biar tiis ceuli herang mata. Setelah proses pencarian yang cukup panjang, akhirnya Benjamin menemukan sebuah rumah yang diimpikannya. Halamannya luas dan jauh dari kebisingan mulut tetangga racing. Namun di rumah itu, pihak marketing justru melarangnya. Karena rumah idaman Benjamin itu sebuah kebun binatang yang terbengkalai dan sudah lama tutup. Awalnya Benjamin ragu, karena dia tidak pernah merawat hewan sebelumnya. Namun saat Benjamin melihat kebahagiaan dari Rosie, tanpa pikir panjang Benjamin langsung membeli rumah kebun binatang itu dengan uang warisannya. I'm Olivia. I'm gonna keep you. Kakaknya Benjamin terkejut ketika mendengar keputusan dari Benjamin. Namun dia meyakinkan bahwa Benjamin akan menjalankan kembali kebun binatang itu sehingga dapat memperoleh pundi-pundi uang dari sana. Padahal di balik itu semua, Benjamin hanya ingin melihat anaknya selalu bahagia. Singkat cerita, Benjamin dan kedua anaknya menempati rumah barunya itu. Di sana mereka berkenalan dengan pengurus sekaligus perawat kebun binatang tersebut. Ada Kelly, Robin, Peter, Rhonda, dan juga Lily. Setelah berkenalan, mereka bertiga diajak berkeliling kebun binatang yang masih lengkap dengan binatangnya oleh tim pengurus kebun binatang tadi. Di sana terdapat bermacam-macam binatang, seperti singa, beruang, harimau, mantan, dan masih banyak yang lainnya. Right? Oh, I miss our home. And what we do, Dale, check this out. Kelly mengatakan kalau harimau yang bernama Spart merupakan binatang tertua di sana dan saat ini harimau itu sedang menderita sakit yang cukup parah. Lalu Benjamin menyarankan pada Kelly untuk memanggil dokter agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli. Namun Kelly justru malah melarangnya, karena hal itu akan sia-sia saja karena umur Spart tidak akan lama lagi. Terlihat Kelly masih ragu terhadap Benjamin. Kemudian Kelly menanyakan tujuan Benjamin membeli rumah kebun binatang itu. Kemudian Benjamin menjawab, karena kami banyak uang. Why not? Keesokan harinya Benjamin mulai merapihkan kebun binatangnya. Namun ia harus beradaptasi terlebih dahulu karena perilaku hewan yang susah diprediksi. Di sisi lain terlihat Lily yang berusaha mendekati Dylan.
Dari pas pertama bertemu, sebenarnya Dylan sudah mulai menyukai Lily, tapi ia masih malu-malu. Hari demi hari pun berlalu. Terlihat Benjamin yang mulai kepusingan dengan menumpuknya anggaran untuk perawatan hewan, pakan, kerusakan kandang, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, ia sangat senang karena Dylan putranya mulai kembali menemukan kebahagiaannya. Malam harinya saat Dylan akan mematikan lampu, dia melihat peti yang besar. Karena penasaran, lalu Dylan membuka peti itu dan ternyata isi dalam peti itu puluhan ular di dalamnya. Alhasil Dylan pun kaget dan takut, oleh karena itu ia pun lupa tidak menutup kembali peti itu. Pagi harinya Benjamin dikagetkan dengan kawanan ular yang berserakan di halaman. Kemudian Benjamin memanggil semua kiper untuk membereskan hal itu. Dan Benjamin juga memarahi Dylan karena ia telah ceroboh. Alhasil hubungan mereka berdua pun kembali merenggang. Siang harinya Benjamin kedatangan tamu yaitu Inspektur Pelik yang terhormat. Ia akan menilai kelayakan kebun binatang itu sebelum dibuka kembali. Saat sudah beres melihat-lihat di sekeliling, lalu Inspektur Pelik memberikan masukan seperti keamanan pagar, jaga jarak sama mantan, jarak pembatas kandang terhadap pengunjung, dan lain-lain. Saat dihitung-hitung ternyata anggaran untuk perbaikan itu sangatlah besar. Benjamin harus menggelontorkan dana hingga 100-150 ribu dolar atau sekitar 1,5 M. Mendengar hal itu tentu Benjamin merasa aral atau pusing, tapi ia tetap santuy menyikapinya. Saat Benjamin di jalan, ia melihat si Buster, seekor beruang dari kebun binatangnya yang lepas dan berkeliaran di jalanan komplek. Kemudian Benjamin dan timnya harus bekerja sama untuk menangkap beruang tersebut. Meskipun berhasil, hal itu membuat Benjamin sadar. Dia harus secepatnya melakukan renovasi atau perbaikan terhadap semua kandang hewannya. Malam harinya Benjamin melepaskan penatnya dengan mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan dengan keluarga barunya di sebuah bar. Meskipun bahagia, tapi tetap ia masih harus memikirkan tentang uang untuk merenov kebun binatangnya. Usai pesta itu, ia dengan tidak sengaja menemukan sebuah surat deposit dari mendiang istrinya yang diam-diam disisipkan di saku sweaternya. Kemudian ia bergegas untuk menemui kakaknya dengan membawa surat deposit itu dan menunjukkan kertas tersebut yang bernilai 84.000 US dollar pada kakaknya. Mendiang istrinya juga menulis surat yang berisi bahwa Benjamin dapat menggunakan uang itu dengan mengikuti kata hati Benjamin sesuai keinginannya dan jangan mendengarkan saran dari Mark. Padahal waktu itu Mark ada di depannya. Waduh! Kemudian Benjamin memutuskan akan menggunakan uang itu untuk biaya perbaikan kebun binatangnya. Terlihat rekan-rekan Benjamin sangat senang mendengar hal itu. Dan siangnya mereka langsung memulai perbaikan tersebut sebelum Inspektur Pelik datang kembali untuk menilai. Put on this hat. Why? What do I look like in the hat? Singkat cerita, Benjamin belanja ke supermarket terdekat. Dan kasirnya di sana mengatakan pada Benjamin kalau dia sudah tidak sabar menanti pembukaan kebun binatang miliknya itu. Karena di kebun binatang itu tersimpan kenangan masa kecilnya. Dia waktu kecil kerap mengunjungi kebun binatang tersebut bersama keluarganya. Mendengar hal itu, Benjamin semakin termotivasi memperbaiki kebun binatangnya. Lalu sepulang dari belanja, ia langsung mengganti lampu di kandang Spart. Benjamin melihat Spart yang semakin lemah dan tak mau menyentuh makanannya. Lantas Benjamin terus berusaha untuk membujuknya agar Spart mau makan lagi. Dan ia tidak tega kalau Spart harus disuntik mati. Hari demi hari berlalu, kondisi Spart semakin lemah dan bahkan ia tidak mau bergerak sama sekali. Sehingga mereka harus mengadakan sebuah dangdutan agar kucing besar itu mau bergerak dari batu tersebut. Akhirnya Spart mulai sedikit bergerak, namun Benjamin yang terlihat emosi memilih untuk bergegas pergi. Kemudian diikuti oleh Kelly sambil menegaskan pada Benjamin apabila Spart tidak segera disuntik mati, justru itu akan menyiksanya. Namun Benjamin tetap bersikeras untuk tidak melakukan hal itu dan ia yakin bahwa Spart akan sembuh. Akhirnya Benjamin dan Kelly terlihat bersih tegang. Some medicine. Invest in a little bit of hope. I can't stand by and Singkat cerita, malam harinya di teras rumah terlihat Benjamin dan Kelly sedang ngawangkong atau bercengkrama. Benjamin menceritakan pada Kelly bahwa ia masih belum bisa merelakan mendiang istrinya yang sangat ia cintai. Bahkan ia juga mengaku setiap ia melihat Dylan, Benjamin selalu merasa tertekan karena Dylan sangat mirip dengan ibunya.
Di dalam, Dylan mendengarkan obrolan mereka, oleh karena itu Dylan sedih sekaligus sangat marah mengetahui alasan mengapa ayahnya selalu memarahinya dan mengapa ia selama ini kurang diperhatikan. Dan mereka pun kembali bersih tegang. Setelah merenung semalaman, terlihat Dylan menemui ayahnya yang sedang bersedih di depan kandang Spart. Akhirnya Dylan mulai berbicara lagi pada ayahnya dan untuk pertama kalinya mereka bercengkrama satu sama lain. Ayahnya menceritakan tentang Spart. Kemudian Dylan menceritakan tentang perasaannya pada Lily, tapi ia malu untuk mengungkapkannya. Lantas Benjamin memberitahu Dylan teori 20 detik keberanian, di mana selama 20 detik sebelum menembak, Dylan harus menghilangkan rasa malu, rasa takut, rasa mangga, rasa tarok, dan sebagainya. Ayahnya menjamin dengan teori itu Dylan akan menjadi lebih pede. Setelah saling curhat, entah kenapa Benjamin menemukan keikhlasannya untuk mengikhlaskan kepergian Spart. Hingga akhirnya Spart disuntik mati. Waduh, sedih banget. Malamnya Benjamin memberanikan diri membuka album kenangan bersama mendiang istrinya di laptopnya yang selama 6 bulan tidak pernah lagi ia buka. Perlahan-lahan air mata bahagia keluar dari matanya. Meskipun berat, Benjamin akhirnya mulai mengikhlaskan kepergian mendiang istrinya. Ia sangat bersyukur karena sempat memilikinya. Singkat cerita, hari yang paling menentukan tiba. Terlihat Pelik datang untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan kebun binatangnya. Pelik langsung melakukan pemeriksaan secara detail dan menyeluruh dari mulai pagar, atap kandang, dan lain-lain. Di tengah audit itu, Kelly menyadari ada sedikit masalah. Pintu kandang singa mereka sedikit rusak. Karena panik dan takut ketahuan, akhirnya Kelly memberitahu Benjamin lewat walkie-talkie-nya. Tapi sialnya Pelik mendengar suara itu dari walkie-talkie Benjamin. Merasa ada yang tidak beres, Pelik langsung meminta Benjamin untuk mengantarkannya ke kandang singa. Kandang singa terlihat Peter yang gerak cepat untuk memperbaiki masalah itu, sambil berpacu dengan waktu dan sambil mengalihkan perhatian si singa yang terus mendekatinya. Dan untungnya Peter dengan cepat bisa memperbaiki pintu tersebut. Akhirnya setelah pemeriksaan panjang, Pelik memutuskan layak dan memberikan izin kebun binatang itu untuk kembali dibuka. Malam itu juga di tengah hujan deras, Dylan memberanikan diri untuk mempraktekkan teori dari ayahnya. Ia pergi ke rumah Lily untuk menyatakan perasaannya. Dengan sedikit malu-malu, Dylan menyatakan perasaannya pada Lily. Beruntungnya ternyata Lily juga memiliki perasaan yang sama pada Dylan. So sweet. Di rumah terlihat Benjamin yang sedang menonton berita. Di dalam berita tersebut memberitakan bahwa musim hujan akan datang lebih cepat dan intensitasnya sangat deras. Dan reporter juga memberitahukan bahwa musim panas saat ini akan menjadi musim panas yang sangat basah sepanjang 100 tahun. Padahal Benjamin akan segera grand opening kebun binatangnya. Tentu saja hal itu membuat Benjamin dan timnya merasa sedih karena mereka harus menunda grand openingnya karena cuaca yang buruk. Singkat cerita, hari pembukaan pun tiba dan ternyata cuacanya sangat cerah dan mendukung sekali. Mereka semua bersemangat membuka kebun binatangnya itu, tapi mereka keheranan karena tidak satupun pengunjung yang datang. Padahal mereka sudah menyebarluaskan brosur grand opening kebun binatangnya. Merasa ada yang tidak beres, akhirnya mereka pun mengecek ke jalan masuk. Dan ternyata benar saja ada pohon tumbang yang menutupi akses jalan masuk menuju kebun binatangnya. Padahal pengunjung sudah banyak yang mengantri untuk masuk. Betapa bahagianya Benjamin melihat respon dan antusias dari pengunjung itu. Hingga akhirnya Benjamin dan timnya membantu pengunjung satu persatu menaiki pohon tumbang tersebut. Hey guys, thanks for coming out and welcome. Grand opening kebun binatang itu sangat meriah dengan ratusan pengunjung yang memadatinya. Semua orang yang hadir terlihat bahagia, begitupun dengan Benjamin dan timnya. Peaches. Di akhir film terlihat Benjamin mengajak kedua anaknya ke sebuah restoran, di mana di tempat itu ia bertemu dengan mendiang istrinya. Lalu Benjamin mempraktekkan awal pertemuannya dengan istrinya. Jadi waktu itu ia sedang lewat restoran itu dan melihat ada seorang wanita yang sangat cantik di dalam restoran tersebut, sedang duduk sendirian. Awalnya ia merasa grogi dan malu, kemudian ia teringat akan teori 20 detik keberanian yang langsung membuatnya memberanikan diri untuk menemui gadis itu. Kemudian Benjamin bertanya pada gadis itu, kenapa gadis cantik itu mau membalas sapaannya?
Kemudian gadis itu menjawab, Why not? tapi kalau si Tata dan si Mamat yang menjawab, film pun tamat.